Halo, oke, selamat sore. Jumpa lagi sama kita lagi di Sinar Otomotifnya. Ini di sini sudah ada motor blade ya, blade yang pertama atau blade all begitu, Honda Blade ya. Ini dia ya. Ini rencana mau kita pasang ini ya, Proji Mini yang tipe H4 ya. Ini yang M01B ya. Nah, ini masih pakai lampu biasa. Nanti akan kita lepas dulu bodinya, lalu kita lanjut untuk kita pasang H4 nya. Oke, akhirnya udah langsung kita lepas bodinya ya. Ini dia udah kita lepas ya, bodinya kita taruh dulu, dan ini reflektornya ini kita pasang. Ini dia H4 nya dari M01B ya. Oke, kita akan buka dulu ini mikanya ya, mika beningnya ya. Jadi kita buka dulu seperti biasa pakai hot gun ya, jadi dia bisa terlepas dengan aman. Oke, kita panasin seperti ini. Kita agak cepetin dikit supaya tidak terlalu panjang lebar. Ini juga durasinya cukup panjang. Oke, untuk Proji Mini H4 ini ya, ada beberapa model ya. Kalau mau pesan dari lampunya saja bisa, mau pesan termasuk reflektornya seperti ini juga bisa ya. Jadi bebas, karena untuk H4 ini dipasang di H6 itu harus buka mika ya tetap ya, cuman tidak dibobok. Nah, hanya seperti itu. Oke, kali ini edisinya pasang H4. Sekalian akan saya tunjukkan kalau untuk pasang model H4 ini atau LED yang lain, tapi wattnya itu kisaran 20 ke atas. Nah, ini saya akan coba tunjukkan sekalian ngatur kabelnya ya. Ini paling tidak harus semi DC atau di DC, kurang lebih kayak gitulah. Untuk watt yang kisaran 20 ke atas itu bagusnya itu kalau ini ya, untuk DC nya itu kita jangkau kiprok, atau jadi kiprok akan kita jangkau untuk nempel kabel ya. Jadi kabel yang dari spool atau mesin yang menuju ke arah kiprok itu nanti akan kita lepas satu, lalu kita kasih out kontak ya. Nah, ini untuk motor blade ini kebetulan out kontaknya itu menyerupai dari ini ya, dari Supra, dari Karisma itu sama, dia out kontaknya itu merah, garisnya hitam ya. Oke, nanti akan saya coba tunjukkan sedikit untuk kabelnya, supaya kalau pasang di rumah sendiri nanti ya harusnya bisa ya kalau setelah melihat tayangan ini ya. Ini masih proses ini masukin H4 nya. Pertama-tama juga kipasnya harus dilepas, drivernya dulu ya, driver kita lepas. Ini untuk tipe M01B ini generasi ketiga kalau nggak salah ya, kan ada generasi pertama, kedua, ketiga. Untuk yang ketiga ini negatifnya ternyata warna hitam ya. Saya juga nggak begitu ingat, malah kemarin sempat ada yang nanya. Saya ingatnya itu kalau generasi kedua memang negatif itu kuning ya, untuk hitam lampu dekat, merah lampu jauh. Nah, kebetulan kemarin sepertinya ada yang pesan dari saya begitu, atau mungkin di pesan di yang lain, saya juga nggak begitu ingat ya. Tapi dia itu bertanya ini negatifnya warna apa ya, saya jawabnya warna kuning. Kalau emang generasi kedua, ternyata yang bertanya tadi kok masih aneh nyalanya begitu. Jadi dicari-cari, dicoba, negatif warna hitam, ternyata betul. Nah, berarti itu maksudnya generasi ketiga ya, karena di pasaran generasi pertama, kedua, ketiga itu masih ada ternyata. Nah, ini kali ini yang saya kerjakan itu generasi ketiga.
Nah ini ya, kita lihat dulu supaya tidak miring. Setelah dia miring ya kita kembalikan lagi mikanya. Oke, sebentar lagi akan saya tunjukkan kabelnya yang jangkauan di kiprok ya, dan nanti akan saya tunjukkan sedikit pakai voltmeter apakah stabil atau tidak, supaya orangnya juga ini ya, juga yakin dan percaya juga bahwa pakai lampu ini itu tidak masalah dengan kelistrikan aki. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, ini dia kalau pasang sendiri di rumah, mohon diperhatikan sedikit saja ya, karena di lain waktu saya juga bisa lupa begitu juga. Oke, ini kan emang, nah ini posisi kiprok itu di sini ya, di bawah seperti ini. Silakan bodinya dibuka sampai terlihat kiprok seperti ini. Nah ini emang kiproknya, posisinya seperti itu. Dan ini kabel yang kuning terlepas ini itu kan sambungannya dari mesin ya. Nah itu kan ada kabel dua, tapi yang kita lepas, nah itu loh, itu di dalam kan ada kabel ini, yang satu lagi ada pulser itu pulser, dan yang kuning ini kabel yang menuju kiprok, kabel AC untuk lampu. Nah ini kita lepas ya. Nah ini kan kita lepas, kita cabut. Nah ini nanti kita kasih kabel menuju ini, dia nempelnya di merah garis hitam. Nah tempelkan ke situ, disambung kabel sedikit ya. Nah di situ ya. Nah itu ditempelkan di situ saja, di yang 3 soket tadi. Oke, saya langsung sambung ke sini ya, ke lampu bagian depan. Maaf tadi kayaknya tidak, posisi pas nambah kabelnya saya tidak sambung, tapi yang jelas nempelnya ke kabel warna merah garis hitam tadi ya, yang kabel kuning ditambah kabel dikit. Oke, ini kita lanjut di nempel perlampuan kabel depan. Nah dan ini ngikutin kabel depan aja ya. Jadi kabel lampu depan ada 3, diikutin saja. Kebetulan saya nempelnya di soketnya supaya tidak ada motong kabel satupun ya. Jadi pemasangan lampu ini tidak motong kabel satupun, tidak dipotong. Dan ini nempel kabelnya pun saya selipkan di soketnya, soket lampu depan. Nah itu kan ada kabel hijau, berarti yang dari driver hitam nempelnya ke hijau ya, untuk Honda ya, karena negatifnya hijau. Terus untuk lampu dekat berarti warna kuning dari driver nempel di putih, merah nempel di biru, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia udah otomatis DC ya dari saklar. Nanti ditunjukkan juga sedikit. Nah itu setelah dimasukkan satu-satu, semuanya dibuka, lalu kita isolasi aja ya, supaya agak ya sedikit rapet begitu ya. Nah oke, udah selesai. Akhirnya kita akan pasang kembali. Oke ya, ini udah
kita tempelkan dulu saja. Saya akan coba tunjukkan posisi. Nah, ini posisi senja, ini posisi lampu utama nyala yang M01B nya, LED-nya, dan jauhnya juga berfungsi dengan baik. Saya akan coba tunjukkan voltmeternya, itu kondisi menyala. Ini 12,1 ya. Ini langsam motornya cukup kecil, jadi langsamnya itu kecil dia, harusnya ditambah dikit. Nah, ini sedang digas dulu sama mangnya. Nah, dia 14 bisa ya, itu 14 bisa. Sekarang akan saya coba tambah untuk lampu jauh, karena lampu jauh ini itu nyala 2 LED. Nah, sekarang nyala 2 LED, apakah dia masih stabil? Nah, ini ya, dia tetap stabil ya, tuh 13,4 untuk lampu jauh, dan itu pun di gas sedang, tidak jalan kencang. Kalau jalan kencang dia tetap stabil, jadi mangnya juga udah percaya ya, jadi nggak ngaruh sama sekali di aki. Oke, akhirnya pemasangan selesai. Saya akan coba balikan dulu bodinya, saya rapi kembali. Oke ya, ini udah saya pulangkan bodinya dan mangnya akhirnya dicoba dulu, dilihat-lihat. Sepertinya dia cukup suka ya, tadinya pakai lampu biasa, terus akhirnya pakai lampu LED yang ya cukup bagus lah, walaupun terangnya sedang-sedang saja ya, itu masih bisa dibilang lebih bagus gitu ya untuk terangnya, tapi ya dibanding LED bawaan dari pabrik itu kan masih remang ya. Dan lampu model ini pun tidak silo ya, tidak silo di lawan arah, kecuali masang cut off nya itu ketinggian atau kena muka ya silo. Tapi selama dari dada ke bawah untuk jarak 30 meter 40 meter dia tidak silo. Silonya itu kalau ada polisi tidur atau beton tidur itu ya, jalan gelombang, yaitu ceritanya beda lagi. Untuk secara umum jalan datar dia tidak silo sama sekali, karena dia emang punya teknologi ya. Oke, bagi yang berminat untuk pesan satu paket reflektor dengan Proji Mini H4 nya bisa, mau H4 nya aja juga bisa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tetap di Sinar Otomotif. Oke, wassalam, bye bye, semoga sehat selalu untuk semuanya dan sukses juga ya.